Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan saya Anissa Wulandari dan Mbak Vivin Hayatunisa akan mempresentasikan tentang gugatan dan permohonan. Yang pertama adalah berkaitan dengan definisi gugatan dan permohonan. Di mana gugatan itu adalah suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak. Nah, dalam gugatan ini ada satu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Kemudian permohonan itu didefinisikan sebagai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang bersengketa. Jadi dalam permohonan ini tidak ada sengketa di dalamnya, dan hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut dengan putusan deklaratoir, yaitu putusan yang bersifat menetapkan dan menerangkan saja. Jadi perbedaan dari gugatan dan permohonan ini adalah bahwa permohonan itu tuntutan hak perdata yang di dalamnya dan yang di dalam kepentingannya itu bukan satu perkara, sedangkan kalau gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang menuntut tuntutan hak yang di dalamnya berisi suatu perkara. Kemudian perbedaan dari gugatan dan permohonan ini diantaranya kalau gugatan itu para pihak terdiri dari penggugat dan tergugat. Kemudian untuk permohonan pihak yang mengajukan hanya terdiri dari satu pihak saja. Kemudian untuk gugatan yaitu aktivitas hakim yang memeriksa hanya terbatas pada apa yang diperkarakan untuk diputuskan. Sedangkan dalam permohonan aktivitas hakim lebih dari apa yang dimohonkan oleh pihak yang bermohon karena hanya bersifat administratif. Kemudian untuk gugatan ini hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang dan tidak berada dalam tekanan atau pengaruh siapapun. Untuk permohonan, hakim mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan untuk mengatur sesuatu hal. Dan perbedaan yang terakhir yaitu kalau gugatan itu berkekuatan bersifat mengikat, keputusan hakim hanya mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak yang bersengketa dan keterangan saksi yang diperiksa atau didengarkan keterangannya. Kemudian untuk permohonan, keputusan hakim ini mengikat terhadap semua orang. Nah, di sini ada isi dan ciri-ciri gugatan dan permohonan. Yang pertama itu isi dari gugatan. Yang pertama ada identitas para pihak. Yang kedua ada uraian kejadian atau posita. Dan yang ketiga ada tuntutan atau petitum. Kemudian ciri-ciri dari gugatan itu yang pertama ada pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat. Dan yang kedua ada pokok permasalahan hukum yang diajukan mengandung sengketa di antara para pihak. Kemudian yang kedua isi dan ciri-ciri dari permohonan. Isinya itu yang sama seperti gugatan tadi. Yang pertama ada identitas pemohon, uraian kejadian atau posita, dan permohonan atau petitum. Kemudian ciri-cirinya. Yang pertama, masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak. Kemudian yang kedua, permasalahan yang diselesaikan di pengadilan biasanya tidak mengandung sengketa. Dan yang ketiga, tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan. Kemudian ada tata cara pengajuan gugatan dan permohonan. Ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan. Yang kedua, tahap pembuatan permohonan atau gugatan, kemudian pendaftaran permohonan atau gugatan, dan pemeriksaan permohonan atau gugatan. Nah, tahap pertama ini adalah tahap persiapan, di mana dalam tahap persiapan ini, pihak yang berkaitan dengan pihak yang berperkara, setiap orang mempunyai kepentingan dapat menjadi pihak dalam berperkara di pengadilan. Kemudian berkaitan dengan kuasa, ini pihak yang berperkara di pengadilan dapat menghadapi dan menghadiri pemeriksaan persidangan sendiri atau mewakilkan pada orang lain untuk menghadiri persidangan di pengadilan. Dan kewenangan pengadilan ini
ada relatif dan absolut yang harus diperhatikan sebelum membuat permohonan atau gugatan yang diajukan ke pengadilan. Kemudian untuk tahap-tahap selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vivin. Mbak Vivin. Mbak Vivin ada nggak, Pak? Vivin? Vivin? Ya. Kalau enggak, lanjut. Iya. Nah, kemudian tahap yang kedua ini pembuatan permohonan atau gugatan. Nah, dalam pembuatan permohonan atau gugatan ini pada prinsipnya secara tertulis dalam pasal 18 HIR, namun ketika para pihak tidak bisa membaca atau menulis atau buta huruf, permohonan atau gugatan dapat dilimpahkan kepada hakim untuk disusun permohonan gugatan, kemudian dibacakan dan diterangkan maksud dan isinya kepada pihak, kemudian ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Hakim yang ditunjuk berdasarkan pasal 120 HIR. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pendaftaran permohonan atau gugatan. Nah, setelah permohonan atau gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dengan membayar biaya panjar perkara. Dengan membayar biaya panjar perkara, maka penggugat atau pemohon mendapatkan nomor perkara dan tinggal menunggu panggilan sidang. Kemudian tahap yang keempat itu ada pemeriksaan permohonan atau gugatan. Nah, pada hari sidang yang telah ditentukan, apabila satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir, maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya kepada yang hadir. Diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Kemudian, nah ini ada pembuatan surat gugatan atau permohonan. Kalau surat gugatan itu terdiri dari identitas para pihak, yang terdiri dari nama lengkap, gelar alias julukan, PIN atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat. Kemudian ada posita atau position atau kata fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak. Dan yang ketiga ada petita atau petitum, yaitu isi tuntutan. Kemudian untuk surat permohonan ini tidak jauh berbeda dengan isi dari surat gugatan, yaitu terdiri dari identitas, petita, dan posita. Hanya saja pada surat permohonan ini tidak dijumpai kalimat berlawanan dengan dan permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lain. Kemudian kelengkapan surat atau permohonan gugatan ini yang pertama ada surat permohonan atau gugatan tertulis, kemudian fotokopi identitas seperti misal KTP, kemudian forskot biaya perkara, dan bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan miskin dari kelurahan atau kecamatan. Kemudian ada surat keterangan kematian untuk perkara waris, surat izin dari komandan bagi TNI atau Polri, surat izin atasan bagi PNS untuk perkara poligami. Kemudian ada surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya untuk perkara poligami. Kemudian ada surat keterangan penghasilan. Kemudian ada salinan atau fotokopi akta nikah untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugatan nafkah istri, dan lain-lain. Kemudian ada salinan atau fotokopi akta cerai dan surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. Nah, kemudian yang terakhir ada sita jaminan. Sita jaminan ini adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi yang diatur dalam pasal 227 HIR. Adapun mengenai proses permohonan sita jaminan dilakukan dengan
Yang pertama, permohonan sidang jaminan dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan. Oleh karena itu, permohonan sidang jaminan menjadi bagian dari pokok gugatan yang diletakkan pada pokok gugatan. Karena itu pula, permohonan sidang jaminan tidak boleh berdiri sendiri tanpa ada perkara pokok, dan perkara pokok bisa ada tanpa sidang jaminan. Kemudian, permohonan sidang jaminan itu biasanya dicantumkan pada bagian akhir, yaitu fundamental petendi atau tuntutan. Yang kedua, permohonan sita jaminan dapat diajukan tersendiri asalkan didahului oleh adanya gugatan pokok sebagai landasannya. Dan yang ketiga, permohonan sita jaminan dapat diajukan selama proses persidangan berlangsung pada semua tingkat pengadilan. Nah, demikian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, mungkin bisa disampaikan di WA Group ya, Pak? Iya, ditutup ya. Ya, kami akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.